wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN PPG Darajat tahun 2021 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Perkenalkan, nama saya Erika Kurniawati, SOSI MPD, guru dari SLB Negeri 1 Kota Bengkulu. Pada kesempatan hari ini, hari Senin tanggal 13 September 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi UKIN PPG Darajat Angkatan Pertama tahun 2021 dengan materi beriman kepada kitab Allah di kelas 11 siswa tunarungu wicara SLB Negeri 1 Kota Bengkulu. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut video praktek pembelajaran yang telah dilaksanakan. Mohon kritik dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran yang saya lakukan bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sehat? Alhamdulillah sehat. Bagus. Hari ini kita masuk kembali. Alhamdulillah semua sehat. Baik, sebelum masuk belajar hari ini kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah sudah kita berdoa bersama. Nah, sebelum masuk kita absen dulu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Ada semua? Bagus. Nah, Rizky ada? Ada. Rosin ada? Nah, Raihani? Nah, bagus. Semua ada. Sehat? Alhamdulillah. Nah, jadi kita semua sehat. Alhamdulillah masih kuat. Di luar pakai masker, jangan lupa. Nah, terus sebelum masuk langsung cuci tangan. Jadi kita harus tetap menjalankan protokol kesehatan biar sehat ya. Jangan kena COVID ya, corona. Takut. Nah, ya bagus. Nah, ini sebelum kita masuk kita ingat lagi bagaimana hari ini tadi kalian di rumah. Belajar kemarin sudah belajar. Bapak sudah. Nah, bagus. Rehani tadi di rumah masak nggak? Makan. Nah, nggak boleh. Harus bantu masak juga ya. Nah, Rosi tadi bantu bapak nggak di rumah? Oh, cuci piring, nyapu, bagus. Nah, itu merupakan nilai agama yang bagus. Jadi di rumah bantu bapak ibu sama juga ibadah. Nah, jadi nggak hanya sholat, nggak hanya puasa, jadi bantu juga itu termasuk ibadah ya. Jadi belajar tidak hanya di sekolah, di rumah juga harus belajar. Caranya dengan bantu orang tua, dengan ibadah, dengan membaca. Nah, itu lagi ya. Baik. Pada hari ini kita memasuki tentang materi rukun iman, tentang iman kepada kitab Allah. Ingat ya.
iman kepada kitab Allah. Nah, kitab Allah itu ada berapa? Tahu? Ada berapa kitab Allah? Hah? Ada 4. Ingat ya, kitab Allah ada 4. 1. Kitab Taurat. Nah, nih. Kitab Taurat. Nih. Ini diberikan kepada Nabi Musa alaihi salam. Musa alaihi salam. Nah, nih, Nabi Musa. Nah, kitab Allah ini tadi yang pertama yaitu kitab Taurat. Diberikan kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur. Ini diberikan kepada Nabi Daud. Yang ketiga, kitab Injil. Yang ketiga, kitab Injil. Nih, orang Kristen. Ini diberikan kepada Nabi Isa alaihi salam. Ini diberikan kepada Nabi Isa alaihi salam. Satu lagi yang terakhir itu kitab Al-Quran. Diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang terakhir, kitab Al-Quran diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Nih. Jadi ingat ya, jangan lupa lagi. Kitab Allah ada 4. 1. Kitab Taurat. Nah, diberikan kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua, kitab Zabur. Diberikan kepada Nabi Daud. D-A-U-D. Salam. Yang ketiga, kitab Injil. Diberikan kepada Nabi Isa alaihi salam. Yang keempat, kitab Al-Quran diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah gambar kitab Taurat. Nih
Ini udah lama nggak ada lagi. Nah, setelah itu kitab gambar kitab Zabur. Nah, nih kepada Nabi Daud. Nabi Daud itu suaranya bagus. Nah, tuh. Yang ketiga ini kitab Injil. Ya, ini Injil diberikan kepada Nabi Isa. Yang sekarang itu orang Kristen. Nah, yang membacanya. Nah, yang terakhir ini kitab Al-Quran. Nah, ini contoh Al-Quran yang kita baca. Nah, ini di rumah baca Al-Quran. Nah, jadi semua orang Islam harus baca Al-Quran. Di rumah belajar, ya. Ini adalah contoh Al-Quran. Sekarang masih ada. Sudah tentang nama-nama kitab dan nama-nama nabi menerimanya. Nah, sekarang tentang pengertian kitab Allah. Nah, kitab adalah kumpulan wahyu Allah yang sudah dibukukan. Nah, nih, kitab merupakan kumpulan wahyu. Kumpulan wahyu Allah yang sudah dibukukan. Jadi ini kitab sudah dibukukan. Kalau dulu itu belum, masih selembar-selembar. Nah, jadi takut hilang, nanti terus dibukukan jadi seperti ini. Nah, ini bisa kita itu disimpan bagus-bagus. Nah, kalau seperti ini kena air, hujan, sobek. Nah, kalau yang masih seperti ini namanya suhuf. Suhuf merupakan lembaran wahyu Allah yang belum dibukukan. Nah, kalau yang masih lembaran-lembaran seperti ini merupakan wahyu Allah yang belum dibukukan. Nah, ini. Jadi dia masih ada di sana, nanti baru dikumpulkan. Nah, itu jadi satu, namanya kitab. Nah, nih. Jadi pengertian kitab yaitu percaya bahwa kitab Allah itu ada. Jadi kitab itu memang ada. Nah, ini makna yang berkaitan dengan kewajiban mengimani kitab Allah yaitu menurunkan 4 kitab tadi. 4 kitab. Jadi Allah turunkan kitab dari wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril, diberikan kepada para nabi. Ada yang 4 tadi. Nih, ada yang namanya Nabi Daud, ada namanya Nabi Isa, ada namanya Nabi Musa, ada yang namanya Nabi Muhammad. Jadi ada 4 nabi yang menerima kitab Allah.
Nah, Al-Quran ini dikasihkan terakhir sekali. Jadi semua yang di Taurat, Zabur, Injil, ini semua ada di dalam Al-Quran. Nih, jadi lebih lengkap. Yang ini sedikit-sedikit. Nah, kalau yang ini semua ada, jadi lengkap. Tuh. Al-Quran itu masih ada sampai sekarang. Nanti kalau sudah kiamat, ini hilang. Semua mati. Ya, nanti hilang. Al-Quran ini nanti hilang. Ya, Nah, ini tadi gambar-gambar kitab. Nah, kitab. Ini namanya kitab Zabur. Dulu bentuknya seperti itu. Udah dibukukan. Itu Zabur. Nah, ini dengan bahasa Kipti diwahyukan kepada Nabi Daud alaihi salam. Isinya tentang doa, zikir, kemudian pengajaran dan hikmah. Ini hanya untuk umat. Zabur hanya untuk umat Nabi Daud. Nah, sudah Nabi Daud tidak ada, ini hilang. Nah, ada, cuman sudah tidak ada lagi yang baca. Nah, tuh. Kemudian ada namanya kitab Taurat. Ini bahasa Ibrani. Yang diwahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam. Isinya tentang petunjuk cahaya, tentang kebenaran, dan kisah perjalanan Bani Israel tentang kekejaman Fir'aun. Ini diperuntukkan untuk umat Nabi Musa. Jadi sama dengan Zabur tadi, Taurat hanya diberikan kepada umat Nabi Musa. Nih, jadi Taurat hanya dikasihkan kepada umat Nabi Musa. Nabi Musa tidak ada lagi, sudah meninggal, tidak ada lagi Taurat. Nah, tidak ada lagi yang baca. Nah, selanjutnya kitab Injil. Ini bahasa Suryani yang diwahyukan kepada Nabi Isa. Nabi Isa itu belum mati, tapi diangkat oleh Allah ke langit. Nanti kalau pas kiamat, nanti akan datang lagi. Ya. Sekarang belum mati, tapi naik ke langit. Nah, tuh, tahu kan? Ya, bagus. Nah, jadi ini isinya tentang petunjuk dan penerangan kepada umat. Nah, terakhir itu kitab Al-Quran, gunakan bahasa Arab, yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, yang isinya tentang ajaran, memberi petunjuk, pedoman, bimbingan yang benar kepada manusia sepanjang masa di dunia dan di akhirat. Ini semua orang masih ada yang membacanya sampai sekarang. Jadi kita umat Islam itu wajib baca Al-Quran. Di rumah dikit-dikit baca. Tuh, nanti di sekolah belajar gimana bacanya yang bagus. Nah, di YouTube kan sudah banyak kan bahasa isyarat tentang Al-Quran.
Ya, abata tuh dipelajari ya. Nanti kalau sudah lulus udah ujian, kamu sudah di rumah, nah itu jangan lupa untuk belajar ya, tetap baca buku-buku. Nah ini tentang kitab Al-Quran. Kitab-kitab tadi, makna dari iman kepada kitab Allah. Nah, kita percaya kepada kitab. Nah, percaya kepada kitab Allah. Dengan cara belajar membaca Al-Quran. Nah, tuh. Al-Quran ini ada ada 30 juz. Jadi Al-Quran ada 30 juz. Ini dibaca semua di sini ada. Ada 114 surat. Ada 6.666 ayat. Banyak. Nah, ya, ini dalam Al-Quran. Nah, sekarang ini yang masih kita baca yaitu Al-Quran. Jadi orang Islam baca Al-Quran itu wajib. Nah, isi Al-Quran lengkap, semua ada. Jadi tentang pernikahan, tentang puasa, tentang jual beli, nah itu semua ada di dalam Al-Quran. Jadi Allah kasih tahu bahwa jual beli tidak boleh bohong. Allah menurunkan 4 kitab suci. Al-Quran merupakan kitab suci yang membenarkan sekaligus menjadi pembenaran dari kitab-kitab suci sebelumnya. Nah, Al-Quran menjadi kitab suci yang masih ada sampai sekarang. Nah, hubungan Al-Quran dengan kitab yang lainnya adalah menjadi saksi kebenaran dan menjadi tolak ukur atau barometer kebenaran terhadap kitab-kitab sebelumnya yang dulu. Nah, menjadi solusi dan menjelaskan perbedaan perselisihan yang muncul di antara penganut agama. Jadi sudah misalnya ada yang bertengkar, kita lihat ada nggak ayat yang menjadi solusi atau menjawab tentang permasalahan tersebut. Kemudian mengoreksi mana kitab-kitab yang dulu, yang kemarin, yang lama-lama itu mana yang salah, mana yang benar. Itu semua dikumpulkan dalam Al-Quran. Mana sudah tahu? Tahu. Nah, kalau sudah tahu nanti ibu kasih pertanyaan. Dikit nggak tahu. Nah, ya. Ada yang mau bertanya? Siapa? Rizky, coba. Rizky tadi bertanya, apa nama kitab Allah? Nah, jadi kitab Allah tadi kan sudah, itu ada 4. Yang pertama namanya kitab Taurat. Itu yang pertama, kitab Taurat. Nah, yang kedua itu namanya tuh kitab Zabur. Nah, tuh ya, yang kedua namanya kitab Zabur. Yang ketiga itu namanya kitab Injil. Nah, diberikan pada Nisa. Nah, yang terakhir itu
namanya kitab Al-Quran. Nah, sudah paham? Paham? Nah, semua sudah paham? Paham? Nah, Ibu bertanya sama kalian. Nah, ya. Ibu mau nanya sama Rosid. Nah, ya. Al-Quran terdiri dari berapa juz? Bagus, pintar. Nah, berarti kalian sudah paham, ya. Nah, jadi kalian sudah paham. Nah, sekali lagi, Ibu mau tanya sama Raihani. Siapa nama Nabi yang menerima kitab Allah? Bagus tahu. Jadi Nabi ada 4. Yang pertama, Nabi yang menerima kitab Allah itu yaitu Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua yaitu Nabi Daud alaihi salam. Yang ketiga Nabi Isa alaihi salam. Yang keempat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Raihani pintar, bagus. Kita menjawab soal. Nah, tulis soalnya. Bukan. Ya. Soal latihan. Yang pertama, kitab Zabur diberikan kepada Nabi. Yang kedua, kitab Al-Quran diberikan nanti kalau sudah kumpulkan sama Ibu, nanti Ibu nilai. Sudah? Sudah? Ya. Ditunggu, nanti kumpulkan di sini. Oke, sudah. Mulai dulu ya. Dari soal-soal ini tadi masih ada yang belum bagus, masih jelek. Nah ya, nih Rosid masih jelek, nanti belajar lagi di rumah ya, baca-baca. Nanti dilihat-lihat lagi. Rehani sudah bagus, Rizky bagus sekali nih, Rizky yang paling tinggi. Nah tuh, ya. Nanti yang lain belajar sama-sama di rumah atau nanti di sekolah kalian belajar sama-sama. Oke? Nah, jadi sudah
Selesai pembahasan kita hari ini. Ini kita sudah kesimpulannya dari materi iman kepada kitab tadi. Yang pertama yaitu kita percaya kepada keempat kitab Allah. Nah, yang kedua, kitab merupakan lembaran yang sudah dibukukan. Nah, yang selanjutnya, Nabi yang menerima kitab itu ada 4. Kitab yang diterimanya juga ada 4. Nah, jadi ingat ya anak-anak. Nih, jadi kita harus percaya kepada 4 kitab Allah. Yang kedua, kitab Allah merupakan kumpulan-kumpulan dari lembaran-lembaran yang sudah dibukukan. Nah, kemudian Nabi yang menerima kitab itu ada 4, tadi sudah ingat ya. Nanti jangan sampai lupa. Besok ibu tanya lagi. Nah, yang keempat nanti ada kitab juga ada 4. Jadi jangan lupa di rumah dibaca. Nah, jadi sudah cukup. Hari ini kita belajar agama tentang iman kepada kitab Allah. Nah, kita lanjutkan minggu depan. Nah, sebelum pulang kita berdoa bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Amin. Sudah selesai hari ini kita belajar sudah itu nanti bukunya masukkan. Nah, pulang ke rumah masing-masing. Nah, jangan jalan-jalan lagi ya. Tidak boleh jalan-jalan. Nanti orang tua cari-cari, telepon ibu. Ya, pulang ke rumah masing-masing. Nah, ibu akhiri. Wassalamualaikum